Halo Kang Mas Bayu, apa kabar? Masih bersama saya Restu Blangkon, tour guide kamu. Ya, ini kira-kira lagi ada di mana saya nih? Ada yang bisa tebak apa enggak ya? Oke, ini saya lagi ada di busway atau Transjakarta ya biasanya orang sebut. Jadi kebetulan kemarin tanggal 25 sampai tanggal 28 kita tanggal 25 sampai dengan tanggal 27. Kebetulan saya sedang menghadiri acara Munas ke-7 Himpunan Pramuwisata Indonesia. Ini adalah salah satu siklus 5 tahunan dari organisasi HPI, di mana pada kesempatan kali ini kita sedang merencanakan program kerja untuk 5 tahun ke depan serta memilih ketua yang akan memimpin organisasi selama 5 tahun di masa yang akan datang ya. Jadi ini adalah kegiatan postur. Kemarin udah capek-capek kita melakukan kegiatan Munas, diskusi, debat, penyampaian visi misi, dan sampai pada puncaknya itu salah satu seremoni yang cukup dinantikan, yaitu voting dalam rangka untuk pemilihan ketua baru Himpunan Prawisata Indonesia. Dan oleh panitia pada saat ini kita sedang diajak untuk melakukan kegiatan urban tour, di mana rute yang kita pilih adalah menuju ke tempat-tempat di mana anak-anak muda Jakarta berkumpul, yaitu Pos Blok namanya. Nah, simak keseruan saya pada kesempatan kali ini yang langsung di-host oleh teman-teman pemandu wisata dari DKI Jakarta. Nah, kebetulan ini pesertanya pemandu semua nih. Kira-kira seseru apa? Simak terus perjalanan saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe. Ruangan kalau ke sebelah sana itu ada kantor posnya kecil gitu ya. Karena ini semua sudah awalnya tidak berfungsi sebagai kantor pos, tapi ada satu ruangan yang dipakai sebagai kantor pos. Terus ruangan-ruangan yang lainnya ini dipakai untuk kayak kafe. Boleh sambil foto ke sini. Nanti keluar lewat sini bisa. Bangunan Belanda ya? Ya. Aku kan dalam posisi jepit. Mau fotonya? Boleh. Ini aku dijepit ini ya? Ais. Mas, nih, Nggak usah nah, biar itu lowong nih, Oh. biar aja orang. di landscape dari sana. Oh. 1, 2, lelah. 1, 2. Oke. Boleh. Nah, itu dong. Nanti di-share ya. Agak maju. Oke, sebentar. 1. Kalau ada yang mau ke bagian belakang juga boleh. Ini bagian belakang tuh ada kopi. Ini belum semuanya buka ya karena masih terlalu pagi. Ada yang mau ke sebelah sini mungkin mau foto di sini? Ini tempat kopi. Kalau misalkan biasanya kita iseng pengen sambil ngerjain sesuatu yang apa ya? Kan sekarang banyak yang work from home atau apa istilahnya, itu biasanya mereka datang ke sini atau duduk di sini gitu ya. Selain kopi juga ada ini makanan-makanan yang lainnya. Terus ada juga foto untuk barang-barang yang vintage. Jadi namanya ada Via Batavia, cuman tokonya di situ belum buka tadi pas kita masuk dekat kantor pos itu. Belum buka. Jadi itu biasanya barang-barang vintage dan itu bisa disewakan dan kadang-kadang kita bisa foto di ruangan sini dengan produk-produknya yang kira-kira seperti inilah ininya di dalamnya. Jadi ini semuanya ubinnya, bangunannya semua masih asli dari tahun yang pertama kali mereka dibangun 1913. Bangunan ini. Jadi masih berfungsi, cuman memang tidak sebagai kantor pos. Itu. Kira-kira seperti itu. Betul, sekarang dikombinasikan antara heritage dan milenial tadi gitu. Karena kan banyak anak-anak muda bilang, wah sayang sekali tuh bangunan kolonial tidak difungsikan dengan baik. Akhirnya di Kota Tua, di sini, di M Block nanti kita ke sana juga itu menggunakan bangunan-bangunan yang sifatnya bangunan lama tapi digunakan dengan secara kekinian istilahnya kalau Jakarta bilang gitu. Kalau misalkan betul gitu. Jadi biasanya memang dari siang karena orang nyari yang apa ya, kan nggak ada ke kantor tuh sekarang. Jadi rata-rata nyari tempatnya yang seperti ini, terus udah ngopi-ngopi santai. Dari apalagi kalau hari Sabtu Minggu itu akan sangat padat di sini, akan sangat penuh, ramai banget. Nggak bisa, betul. Jadi memang ada batasannya juga. Mantap. Berdiri kayaknya. Nah, ini namanya Pos Blok. Jadi Pos Blok itu ada di Jakarta Pusat dan dekat dengan
pasar baru sebetulnya. Jadi pasar baru itu pasar apa ya? Di tahun 1820 pasar baru itu dibangun. Kemudian itu diperuntukkan oleh pemerintahan Batavia untuk belanjanya orang-orang kolonial Belanda ke pasar itu. Tapi sekarang udah lama berarti pasarnya. Betul, jadi 1820 dibangunnya, tapi dibilangnya masih pasar baru. Masih baru. Ya? Nah, udah ratusan tahun kan, tapi kita bilangnya pasar baru tetap gitu. Karena memang ini pasar ini sangat terkenal. Sampai tahun 19 dan menjelang 2000-an, bahkan terakhir itu 2010 tuh masih orang banyak yang datang ke situ. Betul, tapi setelah itu kan di Jakarta banyak mall. Ratusan mall, jadi itu sudah mulai turun. Sepi, kan? Betul, tapi bukan sepi, tetap ada, tapi pengunjungnya sedikit lebih yang kayak nostalgia. Jadi orang-orang kalau bernostalgia tuh ke pasar baru, ya karena mereka dulu sering belanja baju, sepatu dan lain sebagainya itu di pasar baru. Kondisinya sekarang masih ada. Terawat mungkin tidak terawat secara yang sempurna seperti ini, tapi masih berjalan seperti yang selayaknya pasar pada umumnya. Gitu, itu namanya pasar baru. Itu yang jual apa aja? Yang jual itu elektronik, alat olahraga, sepatu, baju, kain, jam tangan, semua. Karena itu pusat perbelanjaan dulu. Kalau orang Batavia atau orang Jakarta pada saat itu ingin stylish, itu pasti akan ke situ. Nyari yang branded itu pasti ke situ. Kita nggak punya Grand Indonesia, kita nggak punya Senayan City dan lain sebagainya, tapi ke situ. Tapi begitu yang itu muncul, Habis. turunlah gitu. Kira-kira seperti itu. Cuma sayangnya kita nggak ke sana. Wah, cerita gitu. Oke, jadi next time kalau bawa tamu, ya, kalau nanti bawa tamu teman-teman dari daerah masing-masing ke Jakarta, bisa tuh dibikin ke pasar baru. Terus kemudian dari sini sekarang nih kita kemana? Mana? Kita ke arah SCBD tadi ya, yang dekat sekitaran si Semanggi. Ya? Oh mau pulang? Yang penyeberangan Semanggi. Yang penyeberangan Semanggi itu. Masuk itu kita. Jadi nanti kita lihat kalau masuk kayaknya nggak mungkin Pak. Jadi kita lewat dulu. Nah ke kawasan SCBD itu kita juga akan di bis apa namanya kayak tour bis gitu ya. Tapi setelah itu kita lanjut lagi ke Blok M. Nah kalau masih ada waktu kita akan lanjut lagi ke kawasan Kendal. Itu juga untuk foto-foto sangat menarik sekali. Jadi SCBD. Kalau begitu kita langsung. Yuk, kita. Sebelum kita berangkat, would you mind please? Oke. Ladies and gentlemen, waktu kita ini mau berangkat ya. Oke. Ya. Kami beri Bapak Ibu waktu 5 menit. Silakan untuk enjoy. Jadi Baik. bisa explore. Siap. Risa tolong diingatkan saya. Risa tolong ya. Oh dia nggak mau sama Risa kayaknya deh. Oke sekarang kita lanjut ke 5 sudah habis. Kita lanjut ke bis dulu ya. Yuk. Oke. Blok konsepnya apa? Konsepnya untuk Apakah UMKM? UMKM, betul. UMKM. Nah, nanti yang di M Block pun sama. Jadi M Block Nah, kalau pertanyaannya, kalau kita ngobrol UMKM, sambil jalan. masuk nggak? Gimana? Starbucks masuk nggak? Starbucks enggak? Kan di sisi ininya ya, di sebelah itu juga tadinya ada restoran lain, tapi yang di dalam itu UMKM lebih ke ada pemberdayaan tadi, si usaha. Yang di dalam lebih banyaknya itu. Nah, kebanyakan itu anak-anak yang muda itu tadi, yang pengen punya usaha, yang pengen tuh. Nah, saya kurang tahu di daerah lain apakah ada juga atau tidak ada. Karena di Jakarta itu tadi saya bilang, kita nggak punya banyak spot. Masa Monas lagi, masa ke Dufan lagi, gitu kan. Potensi banyak sekali. Ini pasar barunya ke sini nih. Nah, ini kantor berita Antara dulu di sini. Ini kan sekarang kosong jadi galeri. Ini bangunannya. Galeri Nusantara. Galeri apa namanya? Wisma Galeri. Jadi dia untuk bukan penginapan, untuk pameran. Pameran fotografi, pameran lukisan dan lain sebagainya. Dulunya adalah kantor berita Antara. Tapi dari zaman Belandanya namanya Aneta. Nah, itu pasar barunya ke situ. Ya, dulu.
Nah ini pasar barunya. Jadi next time kalau teman-teman semuanya datang ke Jakarta mau sendiri mau bawa tur.